Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, desau angin meniupkan namamu, tubuhku terpaku. Semalam bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari, ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, hari ini Manasuki mengucapkan selamat berpuasa buat yang menjalankan ibadah puasa. Ya, semoga ibadah puasanya juga lolos sampai akhir, ya kan? Sampai Idul Fitri tiba. Oke, hari ini Manasuki mau memberikan sebuah prediksi. Nah, jadi kalian yang punya pertanyaan silahkan diberikan pertanyaan. Mau disetel jamnya ya? Oke, biar nggak kebanyakan ngocos. Nah, jadi Manusuk ini di DM-in gitu loh sama bu ibu yang sempoyongan. Katanya gini, Manasuki, anunya si Fuji itu karam. Apanya karam? Itu loh, perahunya atau kapalnya. So that's why ini kan ininya Manasuki ikutan pusing gitu loh. Jadi Manasuki tidak membuat topinya itu benar jadi oleng ya, seperti kalian lah. Coba kita lihat ya, kita dengerin ya, apa sih ini apa gitu loh. Coba. Mana sih suaranya? Nah, apa-apa nih katanya? Kapalnya gimana? Gak tahu lah, aku udah capek jawab pasal kapal nih. Aku bisa nggak bilang kayak gini aja. Sesimpelnya adalah nikmati hidup, karena hidup itu satu kali. Gak usah galau, gak usah baring-baring memikirkan percintaan. Karena ketika kau sukses, yang datangnya bakal 1000. Gak usah lah orang kalau orang nggak mau, nggak usah dikejar. Apa dia maksudnya? Siapa Kami ya? selalu di belakang kalian. Oh, kayak gini, komen kayak gini nih. Aku rasa kayak, wah, bagus sekali ya. Oke lah. Oke lah, jadi cowok ini dia bernama katanya Niko, ya kan? Niko Siahaan bukan? Niko temannya Aisar begitulah ya. Nah ini yang membuat mak-mak itu semakin sempoyongan, gak karu-karuan lagi dan migren dan gak bisa tidur meskipun gak punya insomnia gitu. Nah by the way katanya si Niko ini ditanyain sama netizen gimana kapalnya gitu, aman gak? Jadi sepertinya ya yang Madang Suki tangkap dari omongannya si Niko ini dia kayak kesel gitu, ditanya-tanya terus gitu. Tapi ada yang menggelitik di sini bukan karena digelitik ketiaknya, bukan. Karena si Niko itu bilang kalau orang nggak suka kenapa dikejar gitu. Nah, itulah yang membuat mak-mak itu migren se-Indonesia Raya. Ya. Oke, without any further ado, Manam Suki akan memprediksi apakah kapalnya si Aisyah dan Fuji Aifu lah ya, ini aman-aman saja atau memang oleng seperti topinya Manam Suki yang miring ke kanan ya. Bisa jadi nanti besok miring ke kiri kupingku ya. Kupingku. Topikku maksudnya. Oke, Manasuki mohon izin ya untuk melihat Aifu. Apakah kapalmu itu aman-aman saja? Tapi by the way, ngomongin kapal, di depanku ada kapal loh. Sebentar ya, kalian mau lihat kan? Gak percaya kan kalian ya? Coba tak lihatkan sini, kapalku ya. Nih kapalku nih. Tak bohong lah aku. Nih,
Tak bohong aku punya kapal ini. Dan siap dia berlayar ya. Itu kapalku di depan rumah. Ya, jadi karena rumahnya Madam Suki ini dekat laut. Oke lah, yuk kita anu lagi permisi ya. Madam Suki mau apa namanya? Mau izin untuk melihat Aisar dan Fuji. Oke. Sebentar. Ayo pertanyaan disiapkan. Ya, Madam Suki nggak lama-lama ya. Sebenarnya hari ini Madam Suki sibuk banget loh. Karena banyak klien. Ya, oke. Tapi demi Aifu, demi kalian Madam Suki hadir ya. Hadir untuk kalian. Oke? Oke. Bagaimana Mbak Fuji, Kak Fuji, bagaimana kapalmu Mbak Fuji? Apakah masih aman? Nah, ini aku rasa ini miring-miring ini anunya nih, apa kartunya nih. Oke. Oke, kita lihat apakah kapalnya Aifu masih aman. Dan apa maksudnya Niko itu ngomong kayak gitu? Pertanyaan selanjutnya silahkan dikirim, diketik sekarang. Oke? Aturannya Madam Suki ini jadi asistennya Aisar loh. Aisar, kamu itu. Karena semua ibu-ibu tanyanya sama Aisar, sama Madam Suki. Sama Fuji juga ya. Kalian mah endorse enak. Dapat cuan ratusan juta. Madam Suki yang dapat 10.000 penonton aja udah dimaki-maki sama orang-orang. Gitu. Jawabannya apa ya Madam Suki? Kalau aja. Berhembus angin malam mencekam. Iya sih. Sepertinya gimana ya, Madam Suki nggak tega untuk ngasih tahu ini. Aduh, ada apa lagi ini? Tuh kan Madam Suki pinter-pinternya gitu loh. Bikin cerita. Enggak, ini memang bener ya. Nah, lihat nih. Kalian yang tahu kartu tarot ya. Queen of Wands. Kalau Queen of Wands ini aman ya. Tapi di sini ada magician ini loh, yang bikin aku dak juga. Dan di sini ada the devil. Nah ini yang nggak bagus nih kartu ini. Tapi oke lah, sebelum aku baca hasilnya, aku mau cari tahu dulu. Kenapa sih Niko kamu ngomong kayak gitu? Kenapa? Kalau orang nggak mau itu nggak usah dikejar. Itu maksudnya apa sih? Apa kamu itu cuman gimmick-gimmick lagi? Apa itu beneran? Kalau si Aisyah tuh selalu ngejar-ngejar Fuji. Si Fuji masih aja kayak gimana ya? Kayak cuek baby gitu kan. Lama-lama nanti Aisyah, oh iya ada kabar katanya Aisyah mau pulang ke Malaysia loh. Aisyah tuh katanya mau balik ke Malaysia. Aduh gimana sih ini? Aduh. Makin ini ya, makin hubungan mereka ini makin kayak banyak ininya gitu loh. Ntar apa maksudnya Niku ngomong kayak gitu? Iya loh ya. Iya, ini kartunya kok begini ya. Oh. Iya, aduh gimana ya Madam Suki ini mesti ngomong apa gitu. Kalau nanti ngomong yang sebenarnya, emak-emak yang tidak bisa menerima omongan Madam Suki, nanti ngata-ngatain Madam Suki, julidnya, minta ampun, mulutnya sepedas lombok level 10, ya, mungkin level 20, ya, karena nggak sesuai dengan keinginan mereka, ya kan? Jadi gimana ya, kadang Madam Suki apa pensiun aja ya jadi tukang tarot ya, karena aduh dari tadi nggak diomongin, karena Madam Suki bingung mau ngomong apa gitu loh, apa yang membuat kalian seneng. Jadi kalau Madam Suki bohong, ya nggak enak sendiri, I feel guilty. Tapi kalau Madam Suki ngomong bener, nanti dimarahi sama emak-emak. Bingung aku tuh.
Oh, ada rumah tapi kok ya. Tuh ada kelimpahan. Oke. Oh, baru ketemu. Aduh, kok ada peti mati? Ataukah saat ini si Fuji sama Aisar itu sedang lagi berantem-berantem kecil ya? Karena memang di sini sepertinya ada kuat-kuatan karakter gitu loh. Makanya di sini ada kartu yang nggak bagus. Jadi arti peti mati ini jangan disalah artikan ya. Nih orang-orang yang suka menggal-menggal ngedit-ngeditnya video Madam Suki nih. Jangan ya, jangan lancang ya. Jadi peti mati ini tidak bisa diartikan sendiri ya. Jadi dia itu harus apa gabungan dari kartu itu ya kan. Nah, di sini sepertinya mereka ada masalah memang. Masalah itu masalah karakter dari masing-masing. Mungkin ya prediksinya si Fuji ini nggak mau ngalah. Mungkin si Aisarnya ini nggak bisa dikasih tahu, misalkan, Aisar, kamu jangan ini ya, jangan banyak-banyak ini live nanti begini-begini atau kamu minum vitamin ya, ternyata sama Aisyah nggak diminum, akhirnya si Fuji ini mungkin kesal atau sebaliknya, Fuji jangan keluar sama temenmu ya, ternyata dia keluar sama temennya, Fuji nanti keluar sama aku ya, ternyata Fuji keluar sama temennya, kayak gitu loh ya. Nah, memang sepertinya si Miko ini kalau aku lihat dari kartu ini kayak kayak nyentil sih, nyentil si Fuji gitu loh. Ya udahlah, namanya anak muda, ya kan? Mereka itu masih panjang kok. Ingat, jodoh itu bukan di tangannya Madam Suki. Jodoh itu di tangan Tuhan, di tangan Allah ya. Sudah habis. Apa coba pertanyaannya diem, oke? Oke. Apa pertanyaannya? Aisar kok ngomong gitu sama Uska, suruh lanjutin kalau dia sudah nggak ada. Jadi ibu-ibu otaknya traveling. Baru bahas, Madam. Baru masuk bahas apa, Madam? Kata Sabila. Kita bahas soto, soto Madura. Sintaros Hongkong hadir. Selamat sore sayangku semuanya. Pokoknya kalian Madam Suki biasalah membahas kalian. Mbak Ayu, kenapa Farel sengaja buat riuh Madam dan Aisyah mau pindah ke Dubai? Oh iya, ada ya kayak gitu ya. Mungkin kayaknya, oh semakin riuh pusing katanya. Kayaknya memang Fuji sama Aisyah sekarang lagi ada sedikit konflik lah, ya. Tapi konfliknya itu mereka kayak kuat-kuatan karakter ya, kuat-kuatan karakter bukan karena orang ketiga gitu. Jadi orang yang sudah punya gini ya, orang yang sudah kaya, sudah punya uang banyak, biasanya meskipun dia masih muda, dia itu pengen menunjukkan gue gitu loh. Lu harus ikutin gue gitu ya. Nah, ini sepertinya mungkin apakah ini ada salah paham? Tuh kan, nah bisa jadi Aisyahnya nggak bisa dikasih tahu kayak gitu. Ya, jadi mungkin Aisyahnya terlalu banyak begadang, ya kan? Padahal kan Om Roma Irama sudah ngasih tahu kan, begadang jangan begadang gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Karena ini sepertinya si Aisyah dikasih tahu sama Fuji tapi nggak anu gitu loh. Udahlah, pokoknya itu aja ya. Terus kenapa Uska ngomong kayak gitu? Kenapa si Aisyah ngomong kayak gitu sama Uska? Iya, jadi kematian, ya, kelahiran itu semua milik Allah, ya. Nah, bahkan seorang tarot reader pun nggak boleh melihat itu, karena itu zona zona Tuhan, ya. Jadi kenapa? Ya karena gini loh Bun, kayak kita aja lah, misalkan gini ya, kita kadang capek, kadang kita tuh diingatkan loh sama kematian kita sendiri. Bunda-bunda pernah nggak kalau misalkan merasa kayak gimana terus ngomong, nanti kalau bunda nggak ada kalian gini ya, bukan berarti besok bunda meninggal kan, enggak kan, kayak gitu. Jadi
seperti kayak mengingatkan diri sendiri. Ya, jadi nggak ada apa-apa itu. Bukan ada kita kefirasat atau enggak. Kadang aja lah kita kalau ingat kematian kita, walaupun kita nggak tahu kita mati kapan, kita meninggalnya kapan. Iya kan? Kita pernah kan kayak gitu kan? Nanti ya kalau aku meninggal, aku ini aja deh dikubur di sini. Nanti apa itu kalau saya mati misalkan kalau aku mati dibakar aja deh biar nggak ngerepotin orang. Nah, karena tanah mahal, kalau di Belanda tanah mahal bunda, jadi harus dibakar ya, karena tanah udah nggak bisa dibeli dengan uang di Belanda itu. Karena di Belanda itu kita mau ngontrak rumah aja itu harus menunggu 20 tahun ya, emang Indonesia. Nah, seperti itu. Pernah nggak kita ngomong kayak gitu, ngomong sama diri sendiri, ngomong sama keluarga, bukan berarti besok kita meninggal kan? Kan because we don't know kapan kita berhenti nafasnya. Jadi sepertinya itu omongan biasa aja. Karena menurut Aisar itu ya itu wajar. Semua orang akan ngomong kayak gitu. Ya, bukan berarti dia akan bagaimana besok, enggak. Ya, jadi itu spontanitas aja kali ya. Mengingatkan dirinya gitu loh, bahwa dia adalah makhluk yang fana. Baguslah itu. Kalau orang nggak ingat mati, orang itu akan selalu berbuat jahat. Justru ketika kita diingatkan kematian kita, kita tahu bahwa we are nothing. La haula wala quwata. Begitu. Iya? Jangan sedih. Oke. Apalagi, Madam, maaf melenceng dari topik. Madam mirip guru yoga aku di Jember. Thank you, Welmita. Makasih. Ya udah nggak apa, aku suka yang melenceng-melenceng kok. Tapi nggak usah melenceng anu ya, terus ya. Nanti pusing aku. Oke. Terima kasih Mita, thank you well. Jadi memang saat ini mereka ada masalah, ya, ada kuat-kuatan karakter. Terus apa ini? Bisa baikan lagi nggak, Madam? Kan 28 ya. Tanggal 28 Februari ini mereka lagi biasalah namanya anak-anak muda ya kan, kayak gitu-gitu itu biasa. Itu bumbu-bumbunya lagi. Kayak kita dulu pacaran ya. Kalau nggak berantem tuh rasanya nggak seru, ya. Hidup memang butuh hura-hura, tapi jangan setiap hari ya. Bisa baikan lagi apa enggak? Bisa. Tapi nanti ini bisa. Tapi mereka nanti akan kangen-kangenan lagi. Ya, kangen-kangenan. Ih, kan ibunya Aisyah mau dateng. Ya, katanya mau diundang siapa kek, Pak William kek atau siapa nggak tahu lah aku ya. Tapi memang ibunya mau datang. Nah, kalau ibunya datang mencari Fuji atau kenal Fuji kan otomatis kan baikan lagi, Bunda. Tuh, baikan lagi. Udahlah biarin anak-anak muda sekarang. Oke, kira-kira begitu saja semuanya buat kalian ya yang pengen cantik. Aku punya minyak aura. Tapi minyak ini bukan air lah ya. Coba di ini dulu, Madam. Apa tuh di ini ya? Coba lihat. Ya. Encrut, aduh encrut gitu kan. Encrut, ya. Ini karena efek aku tidak di endorse ya. Nah, ini makanya. Jadi gini, Bunda. Nah, jadi ini minyak aura ya. Tapi mohon maaf, barangnya masih agak lama. Karena aku mengumpulkan orang-orang yang pesan gitu. Kalau nanti banyak ya akan aku kirim ke Indonesia. Ya, ini dari bahan-bahannya dari Thailand. Madam Suki buat muka, leher sama ini ya. Ada tuh kan orang cantik ya, cantik banget. Tapi kulitnya, tangannya kok berkerut-kerut kayak nenek-nenek gitu loh. Ya kan kalau kita salaman gitu kan, dilihat, oh masih remaja. Padahal kalau lihat umurnya udah 50 ke atas ya kan, kayak Madam Suki itu. Oke. Jadi begitu, minyak aura ini nanti kalau kalian pesen aja DM mulai sekarang. Yang penting datangnya tidak tahun depan ya. Sabar ya. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699.
Kalian boleh nanya aja apa masalah kalian, asmara kek, keuangan kek, terus kalian itu nggak bisa tidur, kenapa kalian sering marah-marah nggak jelas, kenapa uang kalian sering habis, kenapa kalian selalu berhutang, padahal kalian tuh punya eh, cukup pengeluaran. Ada orang-orang di mana tangannya itu kepengen aja boros karena tangannya panas. Ya, jadi uang itu nempel ke dia seperti kayak terbakar. Itu memang ada, dan itu memang harus di ini juga ya, harus kayak di eh, apa ya, supaya uang itu bisa diem, bisa anteng, terus kitanya itu nggak punya keinginan untuk memberi, kayak mengobrol gitu loh. Nah, oke, untuk itu kalian konsultasi aja, ya. Dan itu berbayar. Nanti kalau masalah kalian ini sangat berat, Madam Suki nanti arahkan ke pakai cahaya. Jadi pakai cahaya itu adalah solusi dari masalah kalian, depends on your problem. Terus juga pakai cahaya ini adalah sebuah penyembuhan energi holistik untuk kalian yang punya gangguan-gangguan pikiran atau emosional. Oke, terima kasih semuanya. Madam Suki mau pamit dulu. Nanti kita ini lagi ya. Mudah-mudahan ini menjawab kalian ya. Intinya kalau saat ini mereka lagi berantem-berantem, ya. Tapi nanti mereka akan baikan kembali. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.